Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik kakak. Baik selalu. Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih ya udah gabung di kelas diskusi hari ini. Hari ini kita akan ngebahas tentang kode etik sebagai relawan kesehatan mental. Nah, jadi apa sih tentang kode etik itu gitu? Kalau dari teman-teman sendiri udah paham belum bagaimana jadi teman cerita atau teman curhat kita? Apa aja sih yang boleh kita lakukan dan nggak boleh kita lakukan? Oke, tapi sebelum kita masuk ke situ, aku pengen kenalan dulu nih sama teman-teman semua. Kalau misalkan, apa ya? Aku kenalan dulu ya. Di sini aku sebagai moderator, terus nama aku itu Aci. Terus aku sebagai relawan, aku temanmu dari tahun 2018. Lanjut, untuk narasumber kita hari ini, yaitu namanya Anita Tresiana, SPSI, MPSI, psikolog. Beliau ini lahir di Jakarta tanggal 6 Januari 1986. Terus pendidikannya itu ada di Universitas Indonesia, S1 Psikologi, dan S2-nya juga di Universitas Indonesia, ngambil jurusannya Profesi Klinis Anak. Terus IPK-nya yang pendidikan terakhir 3,52 dari 4, predikat sangat memuaskan. Wah, keren banget Mbak Anita. Sampai IPK segala nih. Jadi malu. Ya udah silakan. Terus pengalaman kerjanya juga udah banyak banget teman-teman. Di tahun 2011 sampai 2013 sebagai asisten psikolog di RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Terus di tahun 2017 sampai sekarang psikolog di RSUD Derajat Prawira Negara dan sebagai konselor HIV/AIDS. Terus banyak juga nih pelatihan dan workshop ya, banyak banget pokoknya. Mbak Anita keren banget lah pokoknya gitu ya. Terus teman-teman, sebagian besar dari kita pasti udah ada yang pernah jadi teman curhat atau teman cerita gitu. Tapi kadang kita bingung, apa ya yang mau kita berikan, apa ya, bagaimana ya kita menjadi teman cerita yang baik gitu untuk teman kita, apa aja sih yang boleh kita lakukan dan nggak boleh kita lakukan. Bu. Halo? Bu. Siapa itu? Nah, untuk lebih jelasnya, pembahasan hari ini tentang kode etik sebagai relawan kesehatan mental, langsung aja aku persilahkan untuk kepada Mbak Anita men-share gitu untuk diskusi hari ini. Silakan Mbak. Oke. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Tetap semangat di hari libur dan puasa ini dan di tengah pandemi. Luar biasa nih, rumah konseling ngadain workshopnya. Meskipun di tengah pandemi, tapi rekrutmen tetap jalan ya. Karena memang bukan apa-apa. Ketika kita dalam situasi pandemi itu jadi trigger sendiri ya. Makanya bagus kalau misalnya banyak relawan teman baik yang mulai bisa langsung bekerja nih. Karena setahun terakhir ini kalau saya hitung-hitung memang kasus remaja itu ada peningkatan ya. Jadi mereka juga emang butuh saluran-saluran untuk konseling. Mungkin sebelum ke psikolog nih salah satu salurannya nih dari sini nih, dari rumah konseling ini bagus banget. Saya apresiasi. Oke, langsung aja ya kita ke slide selanjutnya langsung untuk mempersingkat waktu. Min. Oke,
Nanti kalau misalnya penjelasan saya terlalu cepat atau misalnya ada yang tidak jelas, boleh di-cut aja ya Mbak Aci atau yang lain. Siap. Ya, ini slide-nya sedikit sih, mungkin saya akan lebih banyak menjelasin. Nah, sekarang kita awali dengan pengertian relawan. Kenapa kita bahas ini dulu? Karena ini nanti terkait dengan bagaimana prinsip dan kode etik itu terbentuk gitu. Jadi relawan itu sama dengan sukarelawan atau bahasa Inggrisnya volunteer. Jadi pengertiannya orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela. Nah, melakukan sesuatunya itu bisa dikategorikan ke dalam beberapa bidang. Contohnya pendidikan. Pendidikan itu banyak ya relawan yang bekerja di bidang pendidikan seperti di kelas inspirasi atau mungkin relawan penggerak, COC dan lain-lain. Atau misalnya di bidang kesehatan. Kesehatan itu misalnya contohnya relawan COVID non medis. Jadi misalnya siapapun boleh ikut, jadi tugasnya semacam mengingatkan protokol kesehatan supaya lebih ketat di masyarakat, penyuluhan, dan lain-lain. Itu contohnya di kesehatan. Kemudian ada juga di lingkungan, contohnya seperti Greenpeace, ya, semacam itu. Nah, kalau aku temanmu ini dari rumah konseling, ini bekerja di bidang kesehatan atau pendidikan ya. Dengan concern utamanya itu isu kesehatan mental. Ya, benar ya. Jadi kurang lebih bidangnya itu cakupannya itu sama dengan psikolog. Ya, jadi makanya itu nanti saya akan memaparkan prinsip dan kode etik yang diturunkan dari kode etik psikolog itu, yang bisa diterapkan ke relawan aku temanmu ini. Oke, selanjutnya slide-nya. Lanjut. Nah, ini adalah pengertiannya. Jadi kenapa sih harus pakai kode etik? Karena kita udah punya niat nih sebagai relawan, kita mendaftar sebagai relawan, teman baik. Kita punya niat untuk membantu mereka yang membutuhkan konseling. Saya pengen berbuat sesuatu, tapi berbuat sesuatu itu pun itu harus didasari oleh aturan tertentu, gitu, batasan-batasan tertentu, gitu. Jadi kode etik ini adalah sesuatu yang kita harus terus pegang dalam bekerja, gitu. Jadi tetap harus ada batasan. Nah, pengertiannya adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai profesi. Nah, biasanya kode etik ini tidak berdiri sendiri. Kode etik itu biasanya dikaitkan dengan prinsip umum atau ya prinsip umum profesi. Jadi kalau kita lihat di buku kode etik itu biasanya ada prinsip umumnya apa yang harus dipegang, kemudian di bawahnya ada uraian tentang kode etik. Di organisasi-organisasi relawan lainnya juga seperti itu. Biasanya di atasnya ada prinsip umum, di bawahnya ada kode etik. Ya, jadi komponennya ada 2. Kemudian selanjutnya, nah, tujuannya apa sih? Kenapa sih kita harus paham? Seperti yang tadi Mbak Aci bilang, harus tahu nih apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika kita bekerja sebagai relawan. Jadi tujuannya apa? Yang pertama itu adalah melindungi klien. Karena mereka-mereka yang kita sebutnya apa? Klien, konseli. Oh ya, konseli ya Mbak ya? Jadi konseli yang datang kepada para relawan ini meminta bantuan untuk konseling biasanya datang dengan masalah. Jadi tidak ada mereka datang dengan saya nggak ada masalah, saya mau iseng aja gitu, nggak ada. Mereka datang dengan masalah, mereka butuh bantuan. Jadi karena tujuan utama kita adalah memberi manfaat, jadi kita sebisa mungkin meminimalisir atau meniadakan kerugian yang akan mereka terima nantinya gitu. Jadi tujuan dari kode etik ini supaya mereka nggak mendapatkan kerugian apapun dan manfaatnya bisa maksimal gitu. Terus yang kedua, melindungi relawan juga
Kenapa? Karena para relawan ini, relawan teman baik, teman-teman semua ini harus juga dilindungi kepentingannya. Maka itu harus dipegang kode etiknya, dijaga. Kenapa? Ini untuk menghindari yang pertama, menghindar dari kasus hukum, dari tuntutan, dan dari kita nggak tahu klien itu datang dengan background apa. Mungkin mereka punya background keluarga pengacara atau apa, mereka tidak terima, mereka bisa nuntut itu akan selalu ada kemungkinan seperti itu. Jadi ketika seorang relawan bekerja dengan memegang kode etik, itu setidaknya kita bisa terlindung dari tuntutan semacam ini. Contohnya kemarin pas kasus ini ya, perawat di Palembang, siapa yang dari Palembang sini? Ya, jadi ketika perawat tersebut bekerja dengan memegang kode etik dan prinsip, terutama dalam menjalankan SOP atau SPO, orang biasa sebut standar prosedur operasional. Jadi kalau misalnya ada keluarga pasien yang menuntut, ini kalau dibawa ke pengadilan ya pasti akan menang gitu, dan pasti banyak yang membela. Orang awam pun tahu gitu, bisa menilai siapa yang salah dan siapa yang benar gitu. Jadi ketika selama kita bekerja, bertugas dengan tetap di jalur kode etik, itu kita bisa tenang, kita bisa terhindar dari masalah-masalah tersebut. Jadi selain melindungi klien, juga melindungi relawan. Kemudian yang ketiga adalah melindungi organisasi yang menaungi, karena kita sebagai relawan, kita membawa nama organisasi, bawa organisasi rumah konseling, dompet duafa, seperti itu. Jadi ketika apapun yang kita lakukan sebagai relawan, yang kita lakukan kepada klien, ketika kita melanggar kode etik, itu kredibilitas organisasi itu akan dipertanyakan. Gitu. Jadi kalau orang bilang coba jaga nama baik organisasi nih, dompet duafa harus dijaga nama baiknya. Jadi kita harus bekerja berdasarkan kode etik. Kemudian yang terakhir adalah tujuan organisasinya dapat tercapai. Tujuan organisasi dari rumah konseling ini apa? Tujuan organisasi dari dompet duafa ini apa? Mereka menginginkan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada konseli, gitu. Jadi agar tujuan organisasi ini dapat tercapai, kita harus bertugas dengan memegang kode etik. Jadi kalau saya beri kotak ini, ya itulah kode etik itu sebagai pagar kita. Kita jangan melakukan sesuatu di luar itu. Ya, jadi kita harus tahu batasan-batasannya gitu supaya semuanya aman dan keempat ini dapat tercapai. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Oke, ini saya ambil dari prinsip relawan dompet duafa. Kita harus balik lagi karena kode etik itu terkait dengan pengertian dari relawan itu sendiri. Makanya di dompet duafa ini ada dipaparkan relawan itu adalah kegiatan sukarela. Jadi prinsipnya itu adalah sukarela. Kemudian punya kebebasan memilih kegiatan, kemudian relawan bisa melakukan kegiatan yang berguna untuk masyarakat, baik secara aktif maupun pasif. Mau aktif seperti ini, turun ketemu klien, ke lapangan, tatap muka, atau sebagai donatur. Itu yang secara umum ya, jadi ini prinsip dan kode etik relawan dompet duafa. Kan banyak ya relawan-relawan lainnya ya, program-program lainnya. Nah, rumah konseling ini kan termasuk di dalamnya. Lanjut. Oke. Nah, ini kode etik relawan dompet duafa. Ini bisa dibaca ya. Nanti kan slide-nya juga akan dibagikan. Jadi yang pertama, tidak mengadakan kegiatan di luar agenda, tidak melakukan penghimpunan dana, kemudian bekerja satu tim dan tanggung jawab atas pekerjaan, tidak menjanjikan bantuan, bersahabat. Jadi biasanya komponen yang ada di kode etik relawan, baik dompet duafa atau yang lainnya, ketika saya bandingkan, itu komponen utamanya itu ada 4. Ya, komponen utamanya itu 3. Jadi yang pertama itu tanggung jawab terhadap wewenang dan posisi.
Karena kita sebagai relawan, kita punya wewenang atau kita punya posisi dalam suatu organisasi. Jadi maka itu diharapkan kita tidak mengatasnamakan organisasi untuk melakukan sesuatu yang di luar ketentuan, seperti mengadakan kegiatan, menghimpun dana, itu salah satu contohnya. Selain tanggung jawab terhadap wewenang dan posisi, itu ada juga tanggung jawab menggunakan sumber. Ini biasanya pasti ada. Sumber dana atau peralatan semacam itu komputer, handphone atau ruangan, fasilitas itu semua harus dipegang tanggung jawabnya. Ya, jadi untuk ketika ada pengeluaran dana dilaporkan dan lain-lain itu biasanya selalu ada di kode etik relawan. Kemudian komponen yang ketiga itu adalah tanggung jawab terhadap klien dan sesama relawan. Contohnya di sini, bekerja dalam satu tim, tanggung jawab atas pekerjaan. Jadi kita bertanggung jawab juga kepada klien dan kepada sesama relawan dan bisa bekerja dalam satu tim. Nah, kemudian yang terakhir, perilaku relawan harus bersahabat, punya sopan santun. Selain kepada sesama tim, harus juga ke klien juga seperti itu. Selanjutnya, next. Ya, ini lanjutannya ya. Jadi komponen ini ada semua, tanggung jawab terhadap wewenang atau posisi, tanggung jawab menggunakan sumber, tanggung jawab perilaku dalam hubungan dengan sesama relawan dan klien. Oke, ini bisa dibaca sendiri ya, nanti lanjut. Oke, siap. Nah, ini adalah prinsip umum dan kode etik yang saya turunkan dari profesi kesehatan mental seperti psikolog. Jadi kalau saya sebagai psikolog nih ada buku sendiri seperti ini nih, kode etik HIMSI. Dan ini kalau kita kuliah itu makan satu mata kuliah untuk membahas kode etik itu aja. Karena bukan main, ketika kita bekerja berhadapan dengan klien, pasien, atau orang apapun itu, organisasi, kita harus berpegang teguh dengan kode etik. Karena kan seperti yang tadi di awal saya bilang, tantangannya adalah kita bisa dituntut, kita bisa buat orang bunuh diri, kita bisa buat orang makin terpuruk, kita bisa, dan lain-lain kerugian kalau kita tidak menjalankan ini sebaik mungkin. Iya. Nah, ini prinsip utamanya adalah ada 4 itu tadi. Jadi penghormatan pada harkat martabat manusia, kemudian profesional berkaitan dengan profesi, kemudian keadilan dan manfaat. Jadi ini prinsip umumnya ada 4. Nanti akan diuraikan satu-satu. Silahkan. Yang pertama, penghormatan pada harkat martabat manusia. Menekankan hak asasi manusia, kemudian menghormati menghormati martabat setiap orang serta hak-hak individu akan keleluasaan pribadi, kerahasiaan dan pilihan pribadi seseorang. Nah, ini kita terapkan dari awal. Contohnya begini, ketika kita pertama kali bertemu dengan klien atau kita melakukan konseling, kita tidak mengarahkan mereka hingga akhirnya mereka sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya seperti ini, ada klien curhat, saya punya pacar saya itu sering memaki, jadi ada kekerasan verbal atau mungkin kekerasan fisik gitu. Tapi saya sayang sama dia. Nah, ini kan curhatnya kan di sekitaran ini topiknya, gitu. Itu antara bucin atau gimana, Mbak? Ya seperti itulah, semacam itu banyak sekali remaja seperti itu curhatnya. Nah, di kepala kita, bayangan kita kan kalau kita yang tidak terlibat di dalamnya, kita bisa berpikir ya udah sih putusin aja gitu kan? Iya. Ya nggak, benar nggak? Jawabannya kita setara gitu kan? Gampang kan jawabannya, putus aja gitu. Betul. Tapi kita tidak seperti itu. Jadi ketika kita konseling, kita tidak menyarankan ya udah sih putus aja, ya udah sih cerai aja, ya udah tinggalin aja. Tidak seperti itu. Disinilah kita hormati hak-hak pilihan pribadi mereka. Jadi yang kita lakukan apa? Kita nggak
ngarahin seperti itu, tapi kita hanya memfasilitasi. Yang biasa saya lakukan adalah nih, kalau misalnya kamu punya dua pilihan di hadapan kamu. Kamu mau pilih tetap bersama, tetap pacaran gitu ya, atau kamu putus. Ada dua pilihan itu, kita tidak mengarahkan salah satu. Tapi kita paparkan nih, kalau kamu tetap sama dia, konsekuensinya begini loh, gitu. Kamu bakalan terus terima ini, kamu bakalan terus harus menghadapi ini nggak tahu sampai kapan. Atau option yang kedua, emang sakit sih pisah gitu, cuman kan dipaparin lagi, paling nggak kamu nggak ngerasain lagi dari apa yang kamu rasain sekarang. Jadi kita paparkan kedua itu. Terserah, nanti klien mau milih yang mana, kita bantu mereka untuk apa ya, brainstorming gitu, kita bantu mereka untuk berpikir dua konsekuensi ini, gitu. Nantinya gampang, ya Jadi seperti itu. keputusannya tetap pada konseli gitu ya Mbak. Benar. Kalau yang saya lakukan sih seperti itu. Jadi kita tidak menyarankan untuk memilih salah satu, karena kan jelas memang jawabannya memang seperti itu di benak kita. Tapi kita tidak langsung. Karena dengan seperti itu biasanya keputusannya bisa menetap. Kalau misalnya kamu mutusin yang pertama, kamu sayang, kamu tetap sama dia, ya udah konsekuensinya seperti ini. Terus kita mesti gimana dong konselornya? Maksudnya kita mesti nasehatinnya gimana? Ya udah kalau dia mau memilih yang pertama tetap di dalam hubungan, nanti kita masukin tuh edukasi bagaimana melawan pasangan yang toksik apa. Nah, seperti itulah contohnya. Tapi kita hargai keputusannya. Kalau jadi nggak bisa kita langsung mutusin, udahlah putus aja, gampang, selesai masalah, nggak sampai 1 jam diskusi selesai gitu kan, kalau nggak bisa seperti itu. Kita harus hormati hak-hak mereka. Nah, kemudian selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini masih di penghormatan pada hak martabat manusia. Kita harus menyadari dan menghormati perbedaan budaya, individu dan peran termasuk usia, jenis kelamin, identitas gender, ras, suku bangsa, asal kebangsaan, dan lain-lain itu, serta mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam bekerja dengan mereka. Gitu. Contohnya seperti ini. Jadi ketika kita mulai bekerja sebagai relawan, kita tidak bisa pilih-pilih klien. Nggak bisa kita berharap, aduh mudah-mudahan kliennya nggak susah nih hari ini, nggak ribet, nggak bisa seperti itu. Mudah-mudahan kliennya cakep. Mudah-mudahan kliennya cakep, mudah-mudahan gampang dikasih tahu, nggak bisa seperti itu. Mudah-mudahan kliennya muslim seperti saya, nggak bisa. Jadi mereka akan datang dengan seperti ini, mungkin dalam kondisi dia sakit, curhatnya mungkin tentang kesakitan dia, atau mereka yang kondisi miskin, kemudian dari berbagai agama, kemudian mungkin juga datang dengan pengakuan bahwa saya ini oda, saya ini punya penyakit yang nggak bisa sembuh gitu, atau yang terakhir nih contohnya, saya ini suka sesama jenis. Ketika dia mulai cerita, contohnya begini, ada klien datang, atau ada klien curhat gitu kan, saya baru putus sama pacar saya gitu. Dalam pikiran kita, oh pacarnya perempuan gitu kan, tapi ternyata dia cerita, oh pacarnya ternyata laki-laki gitu. Dan saya udah berhubungan seks sama dia. Nah, kita harus siap dengan kemungkinan klien seperti ini. Jadi intinya apa? Tidak ada penilaian dalam konseling, dalam proses konseling. Jadi nggak bisa kita ketika kedatangan pasien gay kita bilang ya udah dari awal udah salah gitu kan, dari awal udah salah, ya udah terima aja kena penyakit dan lain-lain, nggak bisa seperti itu. Jadi ketika kita berperan sebagai relawan, kita terima semua apapun berbagai macam jenis cerita pasien, dan kita memang di situ ada buat mereka. Jadi diterima aja apapun itu. Jadi prasangka-prasangka kita semua tuh dilepaskan, dan kita siap untuk membantu apapun kondisi mereka. Ini harus diingat gitu, ya.
Kemudian mungkin gini, ada pasien curhat konseling. Saya dimarahin terus sama orang tua gitu kan, saya dipukulin terus, saya dimaki-maki terus sama orang tua. Terus kita dengan keponya, dengan mau taunya, emang orang tua kamu orang apa? Orang Batak gitu. Terus dalam hati kita, oh pantas orang Batak kan kasar, nggak bisa seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengasumsikan bahwa suatu suku bangsa ini akan bersifat seperti ini. Sama juga seperti kemarin, ada kasus remaja laki-laki diperkosa sama wanita dewasa. Nah, itu kan orang banyak berpendapat tuh, ya masa iya laki-lakinya nggak suka korbannya gitu kan? Masa iya pelecehan? Mungkin sama-sama menikmati, kita nggak bisa seperti itu. Jadi ketika misalnya klien seperti itu datang ke kita, saya dilecehin, saya laki-laki dilecehin sama wanita dewasa, kita harus terima itu. Gitu. Jadi lepaskan semua stigma dan lain-lain, kita hargai apapun identitas mereka. Ya. Oke, semacam itu. Kemudian lanjut. Oke, ini prinsip yang kedua, profesional. Kompetensi. Yang pertama, dapat memberikan layanan berupa konseling sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Oke, saya relawan, baru daftar, teman baik gitu kan, relawan teman baik. Kadang-kadang ada yang meragukan seperti ini, saya bisa apa gitu kan, saya kan cuman bisa konseling, cuman bisa dengerin, terus saya bisa apa? Nah, ini jangan salah, ini pemikiran yang salah, karena konseling adalah mungkin salah satunya mendengarkan, itu adalah salah satu tools yang paling powerful, bahkan sampai sekarang menurut saya memang itu yang paling kuat yang bisa digunakan untuk membantu klien. Nah, kenapa? Saya mau cerita sedikit soal teori. Ada namanya teori AIP ya tulisannya. Adaptive Information Processing. Nah, di teori ini itu dijelaskan kenapa akhirnya suatu ingatan negatif ini bisa berubah kedua arah. Antara itu berubah menjadi suatu resolusi, artinya suatu perbaikan atau membawa sesuatu yang positif, atau dia berubah menjadi ingatan traumatik. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya pagi-pagi saya keserempet sama motor. Ya, itu kan ingatan negatif kan, peristiwa negatif. Ketika baru keserempet sama motor kan kita ngerasainnya pas lagi waktu kejadian kan marah menggebu-gebu. Ya, marah, kecewa, kesel, pengen marah-marah gitu kan pas baru kejadian. Nah, terus sampai di kantor, di ruangan, ada teman kita cerita lagi, bahkan mungkin ada 5 orang yang datang, kolega kita ceritain ulang, tadi gue keserempet loh, gini kesel banget, gini nggak mau tanggung jawab lagi, kabur, cerita gitu kan. Terus nanti orang rumah tiba-tiba lagi pengen nelpon, diceritain lagi, tadi aku keserempet, ulang lagi. Kemudian nanti pas pulang, diulang lagi, cerita lagi, kelanjutannya apa, masih marah-marah tuh kan, masih cerita terus. Bahkan mungkin ada yang kebawa mimpi. Nah, aku pernah. Nah, terus tiba-tiba sampai di suatu titik bahwa karena udah seringnya cerita, jadi jejaring ingatan ini, ingatan negatif ini, akhirnya terurai, terproses. Ya, namanya jejaring ingatan kan ada visual, apa yang kita lihat pada saat itu, atau ada audio, apa yang kita dengar saat itu, atau ada perasaan, apa yang kita rasain saat itu. Kemudian ada mungkin ini ya, apa sensori itu mungkin waktu itu karena kita keserempet kesenggolnya ini tubuh kita juga mengingat memori itu. Nah,
Jejaring ingatan ini ketika kita cerita ulang ke orang-orang, kita rasakan ulang, ini bisa terurai, terproses. Sehingga akhirnya kalau sudah terproses, ini muncullah ingatan positif, muncullah apa yang disebut kata orang hikmahnya. Oh mungkin saya keserempet itu karena kurang hati-hati ya, gitu kan. Oh mungkin lain kali begini-begini. Nah muncul nih hikmah. Nah disinilah peran kita. Ini adalah peran-peran konselor, peran-peran relawan teman baik, di mana kita menjadi wadah mereka untuk bercerita. Itu kita berarti memproses ingatan negatif mereka, gitu. Jadi kita untuk dengerin aja itu udah salah satu proses healing untuk mereka, proses menyembuhkan, gitu. Jadi bukan sekedar kok cuma bisa dengerin, emang itu bisa berefek apa, gitu. Nggak bisa begitu. Jadi itu sangat powerful, sangat kuat dampaknya. Jadi dengan kita bisa duduk di sana, mindful, ini juga perlu diingat. Mindful counseling, mendengarkan secara mindful, artinya kita ada di sini dan saya untuk kamu, saya ada di sini sekarang dengerin kamu, lihat kamu meskipun via online ya, meskipun lewat email, tapi kita berusaha ada untuk mereka. Itu berdampak kepada proses healingnya mereka. Oke, Gitu. jadi Mbak, jadi tanpa harus kita pikirin nih, apa sih solusi untuk teman kita atau nasihat yang harus kita berikan, dengan mendengarkan saja, dengan kita hadir di situ, itu sudah cukup meringankan teman kita, gitu ya? Jadi kita duduk di sana, sit with emotion. Jadi kita duduk di sana memproses emosi-emosi mereka. Mereka kan cerita kan pasti meluap gitu kan. Iya. Nggak usah kita, waduh dia cerita begini, nanti gue nasihatin apa nih? Waduh dia cerita ini, nanti gue ngapain nih, solusinya bingung. Dengerin aja dulu, dengerin aja dulu. Jadi kita di sana untuk, oke, kamu cerita ini, dengerin aja dulu gitu. Oke, kamu ngerasa marah. Jadi yang perlu dilakukan apa? Mendengarkan secara mindful. Ini perlu dicatat ya. Mendengarkan secara mindful. Jadi kita ada di sini untuk mereka. Kita hadir di sini, nggak mikirin tugas kuliah, nggak mikirin kerjaan, nggak mikirin nanti mau ngapain. Oke, mindful itu penting. Kemudian yang kedua, validasi perasaan. Jadi kan kita nangkep nih. Dia marah kan, atau dia kecewa. Kita validasi, oh kamu marah ya, tadi habis keserempet, gitu. Terus gimana, gitu kan? Oke, kita validasi dia marah, dia kecewa. Kemudian yang ketiga yaitu teknik-teknik mendengarkan dan teknik-teknik komunikasi efektif, seperti parafrase. Jadi kita nggak usah sibuk nanya, ini itu, terus gimana orang tua kamu, terus gimana, nggak usah. Kita parafrase aja, misalnya yang tadi saya keserempet gitu kan, oke, jadi kamu marah karena orang itu kabur gitu ya, semacam itulah. Kita bahasakan ulang apa yang dia ceritakan. Nanti kan dia pasti ngalir tuh cerita tambahan lainnya. Iya padahal gini, gua dulu pernah gini, nggak kayak gini loh kejadiannya. Terus dengerin. Jadi seperti itu, ya. Tidak ada penilaian seperti ini. Ini yang paling tidak boleh. Harusnya, gitu. Harusnya kamu tadi begini. Nah, ini harus dihindari. Ketika nanti ada klien konseli yang cerita macam-macam, harusnya kamu ya mau diapain, harusnya orang udah kejadian gitu kan, ini harus dihindari. Jadi yang kita lakukan adalah mindful counseling, jadi mendengarkan secara mindful, kita validasi perasaannya, terus di parafrase, dan tidak ada yang seperti tadi. Harusnya ini, harusnya itu tadi. Oh, salah, nanti gini. Ya. Memberi penekanan mungkin ya. Terus sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki, meskipun terbatas, saya rasa masih ada teknik-teknik yang masih bisa dilakukan oleh relawan, semacam teknik relaksasi atau mungkin psikoedukasi itu kan masih bisa dilakukan. Jadi cukup luaslah yang bisa dilakukan terkait dengan batasan kompetensi gitu. Jadi intinya jangan berkecil hati. Jadi kita di situ untuk hadir
bersama klien untuk mendengarkan itu sudah proses healing yang luar biasa. Jadi nggak perlu kita harus, wah ini harus dikasih ini, kita harus berperan untuk ngasih teknik ini, nggak perlu. Ya, karena itu udah sangat kuat, udah sangat powerful. Kemudian yang selanjutnya peningkatan komunikasi efektif, peningkatan kompetensi. Nah ini perlu harus terus dilakukan. Jadi kayak sekarang kan nih rangkaian workshopnya ya, ada apa aja Pak? Komunikasi efektif, terus apa? PFA, sama apa lagi? Bener ya, yang saya tulis ya, memahami gangguan. Gangguan juga ada ya? Halo? Ya. Heeh. Oke, jadi workshop-workshop semacam ini adalah usaha untuk meningkatkan kompetensi karena relawan juga harus punya modal nih, harus punya kompetensi, misalnya komunikasi efektif, PFA-nya seperti apa, kalau misalnya kebetulan kliennya itu adalah korban bencana atau dan lain-lain gitu. Kemudian memahami gangguan. Nah, memahami gangguan itu tujuannya apa? Kayak cemas, bulimia, depresi bukan untuk mendiagnosa, tapi kaitannya dengan kemana kita harus mengarahkan, gitu. Jadi misalnya ada klien dia ngaku putus dari pacar, tapi kok pas diajak ngomong nggak nyambung ya. Terus dia ngerasa dia adalah orang paling ganteng sedunia. Wah ini kok tanda-tanda skizofrenia nih. Karena kita udah belajar gangguannya, kita bisa yang terakhir nih, alur referralnya kita bisa arahkan. Jadi para relawan juga nantinya harus mengetahui kemana harus mengarahkan. Misalnya kasus-kasus apa yang bisa diarahkan langsung ke psikolog, atau misalnya ke psikiater, atau ke dokter umum, atau bahkan ke kepolisian. Kasus-kasus seperti apa? Di sini ada yang tahu nggak perbedaan psikolog dan psikiater itu apa? Ayo teman-teman, ada yang tahu nggak? Nggak apa-apa, setahunya aja. Nanti saya jelasin lagi. Tahu Kak, Apa? kalau psikolog itu latar belakang pendidikannya psikologi, tapi kalau psikiater itu latar belakang pendidikannya adalah dokter. Oke, bagus. Jadi karena latar belakang pendidikannya berbeda, biasanya teknik-teknik yang digunakan itu memang berbeda. Kalau psikolog itu menggunakan teknik psikoterapi, jadi terapi apapun itu, kemudian kami juga areanya dites, tes minat bakat, intelijensi itu juga kami yang kerjakan. Kemudian kalau psikiater itu biasanya pakai psikofarmasi, jadi menggunakan obat. Ada gangguan-gangguan tertentu yang bisa langsung diarahkan ke psikiater, misalnya gangguan skizofrenia dan lain-lain. Jadi karena kan skizofrenia itu yang orang bilang suka di jalan-jalan tuh ngomong nggak jelas, itu yang kita sebut orang gila, itu namanya skizofrenia. Mereka itu membutuhkan obat rutin, harus minum obat setiap hari. Jadi kalau kasus-kasus seperti itu kita arahkan ke psikiater. Kalau kasus cemas, depresi, dan lain-lain, memang mungkin ada beberapa kasus yang kalau parah bisa membutuhkan obat, tapi lebih baik kita usahakan ke psikolog dulu untuk dicek apakah butuh obat untuk mendapatkan psikoterapi. Jadi ini bukan dua cabang yang berbeda, biasanya bekerja dalam tim. Gitu. Kalau kita udah menilai bahwa oh ini butuh kerjasama sama psikiater, baru kita refer ke psikiater gitu. Tapi kalau di konseling awal bersama relawan, makanya harus paham gangguan, itu harus tahu nih arahinnya kemana gitu. Atau misalnya ada pasien atau ada konseli yang mengeluh gini, saya pusing nih, pusing terus gitu kan. Nah, ada gejala fisik nih. Nanti kita tanyain, udah ke dokter belum? Gitu. Kalau misalnya belum ke dokter, pusingnya terus-menerus gitu, kita harus arahkan ke dokter dulu untuk memastikan bahwa ini areanya medis, butuh obat. Nanti kan mereka akan ke dokter tuh. Ketika mereka bilang, saya udah ke dokter kemana-mana, tapi nggak sembuh-sembuh, gitu kan. Nah, ini areanya, areanya berarti udah masuk ke
psikis. Jadi itu udah merupakan kasus psikologis. Jadi bisa kita arahkan langsung ke psikolog. Jadi nanti psikolog bisa bekerja sama dengan psikiater kalau membutuhkan. Gitu. Jadi kita harus tahu. Atau mungkin nanti ada klien yang cerita bahwa saya ini nggak tahu ingat apa enggak, kayaknya saya barusan dilecehin gitu kan. Atau misalnya dia cerita sama pasangannya yang ternyata menurut kita itu adalah salah satu bentuk pelecehan. Kita harus arahkan kemana? Gitu kan. Kalau misalnya mau langsung ke kasus hukum, kita bisa arahkan mungkin ke Polres, bagian PPA, perlindungan perempuan dan anak, atau kita mau nanti refer ke P2 TP2A gitu yang biasa mendampingi. Jadi kita harus tahu jalur-jalurnya itu, kita harus tahu gitu. Nah, Gitu. Mbak, kalau untuk kami sebagai relawan gitu, di alur referral ini untuk relawan tuh batasan apa aja yang harus kita ketahui saat kita memang wah kayaknya kasus ini memang sudah harus di-refer ke psikolog atau psikiater. Terus untuk apa ya, kita sadar bahwa memang kita nggak mampu di bidang ini, nggak bisa di teknik ini, itu kayak gimana ya, Mbak? Ya, jadi makanya harus paham dengan gangguan. Kan udah belum workshop gangguan udah lewat belum? Belum ya? Iya, udah kemarin. Nah, itu dipaparkan gangguan macam-macam kan, kecemasan dan lain-lain. Nah, ketika kita kan udah paham nih gangguannya, terus ternyata ketika kita wawancara atau konseling, gejalanya hampir memenuhi semua. Ketika gejalanya hampir memenuhi, kita langsung bisa refer karena butuh psikoterapi. Tapi ketika misalnya hanya sedikit nih gejalanya, misalnya kecemasan, dia cuma ngerasain suka ini aja, suka mikirin banget gitu, overthinking kan masuknya kan. Nah, kalau baru masuk ke wilayah overthinking, mungkin kita bisa garap di situ, bisa konseling. Tapi kalau misalnya kita cek, oh ternyata ada deg-degannya juga, oh ternyata ada area fisik lainnya gitu kan sebagai gejala kecemasan ini gitu kan, ada udah mulai pusing-pusing, mual-mual dan lain-lain seperti itu bisa kita langsung arahkan. Makanya kalau di awal selain kita konseling, kita juga sedikit-sedikit bisa tanya-tanya gitu kan soal apa yang dirasain gitu kan. Selain memvalidasi apa yang mereka rasakan, itu juga berguna supaya nantinya kita mau refer kemana gitu. Makanya gangguan ini harus dipahami, termasuk gangguan skizofrenia gitu, depresi. Skizofrenia itu kan apa? Udah mulai muncul halusinasi, Mbak. Saya itu sering ada yang bisikin loh gitu. Terus orang-orang sering ngeliatin saya loh, padahal biasa aja gitu. Orang-orang nggak ngeliatin dia gitu kan. Nah, orang-orang sering ngomongin saya, tetangga saya sering ngomongin saya. Wah, ini udah. Terus kita tanyain, emang kamu sering lihat yang aneh-aneh nggak gitu. Semacam itulah. Nggak apa-apa, ditanyain aja. Tapi kita akhirnya tidak melabel. Jadi kita tidak untuk mendiagnosa. Tapi dalam kepala aja kita catat keluhannya apa. Oh, ini udah masuknya mungkin udah mengarah ke gangguan nih. Jadi kita refer ke psikolog yang di atasnya. Kan tadi ada tuh ya. Ada psikolog dompet duafa, konselor dompet duafa, terus ada psikolog aku temanmu gitu kan. Iya. Apa? Jadi itu harus dipahami. Gitu. Terus ada pertanyaan lagi? Lanjut ya. Lanjut Jadi dulu melaksanakan upaya-upaya. Jadi untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi. Jadi kita harus terus baca terus tentang edukasi yang masih bisa kita berikan, tentang teknik-teknik konseling, tentang mungkin boleh aja baca tentang komunikasi efektif. Itu harus terus kita baca, kita pelajari. Selain kita ikuti juga workshopnya, gitu. Jadi harus dipertahankan, ya. Nah, lanjut membangun hubungan yang didasarkan waktu saya tinggal berapa lama lagi ya? Ini udah berjalan terus. Oke, sedikit lagi deh.
Oke, membangun hubungan yang didasarkan pada adanya rasa saling percaya, memiliki tanggung jawab profesional. Nah, misalnya seperti ini, kita bertemu dengan klien itu harus didasari rasa saling percaya. Artinya begini, kita percaya bahwa klien itu bisa berproses. Jadi bukan berarti begini, ini klien ngeyel, nggak bisa dibilangin, diajak ngomong juga susah lah dibilangin. Udahlah, Aduh, malas kadang lah. aku pernah kayak gitu tuh, Mbak. Ya, jadi kita harus percaya bahwa dengan dia seperti itu ngeyel itu mungkin memang prosesnya dia gitu. Kita harus percaya sama prosesnya. Jadi bukan berarti aduh ngeyel udah deh lo aja yang pegang gitu. Terus kita alihin ke teman, nggak begitu. Kita harus punya tanggung jawab juga terhadap klien gitu ya. Jadi berdasarkan pada hubungan saling percaya, kita percaya bahwa mereka berproses meskipun kecil gitu kan. Karena klien-klien yang datang kepada kita itu kan butuh rasa aman. Mereka mungkin udah rasa trust mereka kepada orang-orang lain di lingkungan mungkin udah rusak, makanya mereka datang ke kita. Gitu, itu yang mereka butuhkan. Jadi kita cukup percaya aja gitu. Oke. Kemudian dapat merujuk ke profesional kesehatan apabila dibutuhkan. Ini seperti tadi ya. Jadi kita mau merujuk ke dokter kah, kalau misalnya ada keluhan fisik, yakin dipastikan itu masalah fisik ataukah ada psikologisnya. Kemudian bisa ke psikolog atau ke psikiater. Kemudian yang terakhir bekerja berdasarkan standar prosedur operasional. Nah, ini penting. Kita harus lihat lagi standar prosedur operasional dalam bekerja sebagai relawan itu apa. Karena nggak ada, jadi saya mau lihat aja dari ininya. Dari apa prosedur pelayanan ini ya, prosedur pelayanan aku temanmu di next. Coba di slide berikutnya. Nah, ini kurang lebih sedikit ada sih ininya, SPO-nya. Oke, dari prosedur pendaftaran, ada konselingnya lewat ini aja nih, lewat chat, WA, video call atau tatap muka. Kalau chat WA pun harus lewat WA khusus, kemudian video call juga iya, kemudian dari email juga harus lewat email khusus, jadi tidak lewat email pribadi atau WA pribadi atau nomor pribadi. Kemudian layanan konseling hanya di jam kerja, jam 9 sampai jam 3. Durasinya 45 sampai maksimal 60 menit. Nah, kita bisa melihat dari sini, ketentuan ini membantu kita dalam hal apa? Ini memberi batasan untuk menghindari klien-klien yang akhirnya terlalu terlibat lebih dalam kepada kita. Misalnya begini, kalau saya itu biasanya memberikan nomor pribadi sama pasien. Tapi dengan konsekuensi apa? Dengan konsekuensi mereka akan menghubungi saya 24 jam mungkin. Itu saya udah siap. Ketika urgent mungkin malam jam 11 juga mereka akan nelpon. Nah, karena saya tahu bagaimana untuk membatasi supaya ini tetap di jalur saya hadir untuk terapi, untuk sekedar pantau perkembangan mereka, makanya saya siap untuk memberikan. Tapi kalau para relawan teman baik, kalau bisa dari awal tidak, gitu kan? Karena ini ada resiko kalau di luar jam kerja atau di luar durasi, ada yang nanti namanya jadi hubungan terlalu dekat lah, atau misalnya curhatnya kemana-mana, kepanjangan, atau akhirnya masuk ke ranah pribadi, gitu kan? Jadi udah nggak Itu yang profesionalisme gitu ya, Mbak? Ya. Jadi karena kan kalau WA juga bisa lebih dari sejam gitu. Kalau udah WA lebih dari sejam, biasanya ujung-ujungnya mereka akan ngomongin apapun itu, saya lagi ngapain, saya lagi ini gitu. Kita membatasi seperti itu. Ini bagus sih dibatasi. Kemudian ini mengenai pelaksanaan, kemudian tingkat layanan berdasarkan tingkat urgensi, kemudian 3 tahap konsultasi. Jadi konsultasi awal dengan para relawan konselor terlatih ini yang sekarang sedang ikut ini ya, relawan konselor terlatih ini ya, yang tahap 1 ya. Oke, kemudian tahap 2 dengan tim konselor dompet duafa, kemudian tahap 3 dengan tim psikolog. Gitu. Nah, terus ini yang penting nih.
yang harus digarisbawahi. Konsultasi awal singkat dan tidak memberikan diagnosis, lebih diutamakan tatap muka. Ini yang harus dihindari adalah diagnosis. Labeling itu harus dihindari. Seperti tadi, kita punya pemahaman mengenai gangguan. Gangguan cemas, gangguan depresi itu gejalanya apa? Kan udah diajarin atau bisa baca sendiri. Tapi kita tidak mengatakan kepada mereka, oh mungkin kamu cemas ya, oh mungkin ini arahnya ke depresi nih. Itu sangat kita hindari. Kadang-kadang spontan kita ucapin, kadang-kadang kita mengiyakan. Jadi saya depresi ya, Mbak ya? Ya mungkin gitu. Nah, itu harus hati-hati. Karena mereka kadang-kadang datang kepada konselor atau psikolog, mereka butuh kepastian, mereka ini kenapa. Tapi kadang-kadang itu membuat mereka akhirnya melabel diri mereka sendiri. Saya depresi. Kalau orang depresi kayaknya nggak bisa ditolong, dia udahlah, udah ikutin aja gitu kan. Ini yang kita nggak mau. Jadi harus dihindari labeling ini. Saya kadang-kadang juga kalau berhadapan dengan klien, saya tidak memberikan diagnosanya apa, kecuali saya tulis di riwayat medis. Ketika saya lihat dulu orangnya seperti apa, kliennya. Kalau orangnya tipenya pencemas, terus saya bilang, oh ya kamu cemas tingkat berat, itu malah makin membuat mereka terpuruk gitu. Jadi saya langsung lanjut ke terapi gitu. Sama juga dengan konseling ini. Oke. Ini ada pertanyaan, nanti saya jawab di akhir ya, dikumpulkan dulu ya. Oke. Ya, Mbak. Lanjut. Lanjut ya. Kemudian konselor merekomendasikan pendampingan psikolog untuk konseli yang berada di luar daerah Serang. Oh ya ini berarti bisa siapa-siapa aja psikolognya yang bisa mendampingi, gitu kita harus tahu. Prinsip selanjutnya, lanjut slide berikutnya. Keadilan. Menghargai hak akan kejujuran dan ketidakberpihakan setiap orang berhak mendapatkan layanan. Nah, jadi ini yang tadi saya bilang, jauhi stigma dan tidak memandang yang identitas tadi di awal. Jadi ketika ada klien datang seperti yang tadi, oh dia ini klien gay, udahlah nanti aja dilayaninya, atau ini dikasihin ke ini aja lah, kita tidak bisa seperti itu. Jadi ini jauhi stigma. Jadi kita benar-benar prasangka dan lain-lain, bahkan nilai-nilai yang kita pegang pun, misalnya saya nih, saya berkerudung, saya memegang nilai bahwa perempuan itu harus begini-begini, bahwa memang hubungan gay itu tidak boleh dalam Islam. Nah itu kita lepaskan gitu. Itu kita lepaskan. Jadi semua orang berhak mendapatkan layanan dan berhak mendapatkan pelayanan dari saya sebagai psikolog, dan teman-teman semua sebagai relawan berhak. Ya, oke. Kemudian mempertimbangkan batas kompetensi dan keterbatasan keahlian. Nah, ini batas dari kompetensi kan tadi udah ya, kompetensi saya apa-apa-apa, saya tidak boleh mendiagnosa, saya boleh ini, tapi saya boleh ini gitu kan. Kan kompetensinya udah jelas, dan keterbatasan keahliannya apa gitu. Satu yang mau saya tambahkan, ada juga mempertimbangkan batas dari kasus yang bisa kita tangani. Misalnya ketika saya mendapatkan klien itu cerita, saya waktu kecil itu pernah di-abuse, pernah dianiaya sama orang tua. Terus itu membangkitkan memori pada diri diri relawan bahwa ternyata kok saya ngadepin klien ini nggak nyaman ya, saya jadi keinget sama orang tua saya gitu kan. Nah, ini kan berarti ada isu-isu tersendiri nih di kita. Jadi ini kaitannya dengan kesanggupan kita untuk menangani isu itu. Kalau misalnya klien itu men-trigger sesuatu dalam diri kita, ya udah. Berarti lebih baik apa yang harus kita lakukan? Kita alihkan aja ke teman bahwa saya kayaknya saya ada isu nih sama masalah klien ini, saya refer dulu ke teman, dan kitanya harus apa? Mencari bantuan kalau memang ternyata ada isu seperti itu.
Tuh, jadi ini terkait dengan isu-isu yang mungkin nanti men-trigger, karena akan beragam sekali para remaja yang akan mengadukan masalah apapun itu. Jadi kalau itu memicu sesuatu pada diri kita, lebih baik dihindari. Itu. Karena nanti sama-sama, jadi sama-sama ke-trigger, jadi nanti nggak objektif jadi jatuhnya. Oke, lanjut. Prinsip yang terakhir, biar nanti setelah ini kita diskusi. Prinsip yang terakhir, manfaat. Nah, manfaat ini artinya kita berusaha maksimal dalam memberikan manfaat pada kesejahteraan, perlindungan hak, dan meminimalkan resiko dampak buruk. Jadi ada 3 poin penting. Menjaga hubungan dengan klien, menjaga hubungan dengan sesama relawan, dan kaitannya dengan menjaga kerahasiaan rekam data atau data pasien. Nah, menjaga hubungan dengan klien, misalnya tidak terlibat dalam pelecehan seksual atau eksploitasi dengan klien, dan tidak menjalin hubungan khusus dengan klien atau keakraban seksual. Nah, ini jangan dipikirkan seperti ini, nggak bakalan lah, nggak kejadian lah, kayak gitu, masa ada sih saya misalnya suka sama klien, atau masa ada sih klien nanti suka sama saya. Ini mungkin terjadi. Dulu malah bahkan teman-teman saya waktu profesi itu yang tampilannya cantik dan lain-lain, ya seperti itulah yang diminati oleh kaum Adam, itu sampai pakai cincin kawin, dan WhatsApp-nya itu profilnya diganti jadi pasangan, dia sama pasangan, padahal dia nggak punya pacar saat itu, tapi dia foto sama kakaknya. Itu untuk menghindari ini. Karena apa? Kalau misalnya datang klien, kita kan dulu banyak nanganin klien anak, tapi klien anak itu kan ada orang tuanya. Orang tuanya bisa aja dia duda, bisa aja berpasangan. Kadang-kadang ada muncul ketertarikan sama kita. Kadang-kadang seperti itu. Nanti juga mungkin terjadi bahwa ada pasien remaja, klien remaja, yang ketika tatap muka dengan kakak-kakak yang cantik ganteng ini, mungkin mereka tertarik, gitu. Itu bisa terjadi. Jadi kita hindari seperti itu. Hindarinya bagaimana? Kita minimalisir pengungkapan data pribadi. Suka ada pasien ya atau klien yang bertanya, Kak, kuliahnya di mana? Gitu. Kak, udah punya pacar belum? Mungkin akan bertanya seperti itu kalau udah terlalu lama konseling. Nah, untuk menghindarinya tuh gimana, Mbak? Cara yang baik untuk biar nggak tersinggung juga teman kitanya atau konseling gitu kan? Ya menghindarinya kita bisa ngeles, bilang aja kita udah punya pacar, emang kamu mau ngapain kalau tahu saya kuliah di mana gitu, dibecandain aja. Tapi kita tidak mengungkap identitas. Terus kita alihkan lagi kepada pokok permasalahan. Kamu gimana sekarang perasaannya? Setelah kemarin gini, itu langsung kita belokin. Seperti itu. Atau memang kita hadirkan diri kita memang seperti tadi, cara teman saya pakai cincin kawin, atau kita menghindari kontak yang terlalu dekat dengan klien, seperti sentuhan gitu. Kalau kita kan muslim mungkin kita nggak menyentuh klien ya, tapi kadang-kadang kan ada yang suka kelupaan, kita temenan ngobrol aja suka nyentuh bahu atau apa, itu dihindari gitu, tidak ada kontak. Terus tidak mengungkap data pribadi kita, itu kita jaga. Ya, karena nanti objektivitasnya terganggu kalau misalnya udah ada klien. Nah, kalau sudah ada klien yang memang suka sama kita, udah kelihatan nih kok dia nanya-nanyanya begitu terus ya, kok dia pengennya sama saya terus, lebih baik kita alihkan. Jadi dialihkan ke teman. Untuk proses konseling selanjutnya, karena saya khawatir ini jadi tidak objektif, jadi saya alihkan. Itu seperti jadi jangan memaksakan juga ya, Mbak. Enggak usah. Kalau misalnya dia sudah terlalu nyecer kita, dia udah kelihatan suka, lebih baik kita alihkan gitu. Nanti nggak usah dijelaskan bahwa bilang ini akan dialihkan ke teman saya gitu. Ceritakan sesuai prosedur aja lah gitu. Kita nggak menyampaikan bahwa karena kamu suka sama saya jadi saya alihin, nggak begitu. Gitu. Nah, kemudian menghindari dampak buruk. Nah, menghindari dampak buruk ini bisa dengan meminta persetujuan
di awal kan mereka juga ngisi absen ya kalau nggak salah ya, ada tanda tangannya. Nah, itu juga bisa jadi pegangan kita. Kemudian yang tadi, menghindari dampak buruk dari proses konseling. Dari pertanyaan-pertanyaan kita, itu juga harus kita ungkapkan dengan hati-hati. Hindari labeling, hindari diagnosa, kemudian seperti ini loh, pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya mungkin ya kita bercanda, tapi itu melukai. Kayak misalnya polisi itu suka tuh, polisi suka kalau ngawancarain korban pemerkosaan suka keceplosan bilang korban pemerkosaan, dia tanya, terus enak nggak? Kamu menikmati nggak? Nah, pertanyaan seperti itu. Atau pertanyaan lain yang sifatnya client abuse itu adalah misalnya seperti ini. Ada klien datang dengan depresi atau cemas, dengan keluhan yang menyerupai itu. Terus kita cerita nih, oh saya banyak kok ketemu sama klien depresi sama cemas yang bisa akhirnya berhasil gitu kan di kita konseling gitu. Nah itu nggak boleh. Kita nggak boleh membandingkan sama kasus-kasus serupa yang lainnya atau membandingkan dengan pengalaman kita sendiri. Jadi kalau orang dengan depresi kan dia suka bilang begini, saya bangun aja males, makan males, belajar apalagi gitu, terus keluar rumah juga nggak mau. Terus kita nasihatinnya begini, ih saya aja bangunnya gampang, tinggal pasang alarm atau minta dibangunin sama orang, nggak susah kok gitu kan, cuma tinggal bangun apa susahnya. Nah itu salah satu client abuse, bahwa kita membandingkan diri kita yang sebenarnya oke-oke aja dengan mereka yang punya gangguan gitu. Itu nggak boleh. Atau bisa jadi malah jadi kita yang curhat, malah jadi kita yang cerita. Itu juga nggak boleh, itu juga hati-hati. Kemudian ya, yang bisa kita lakukan adalah ya kita coba saranin, coba deh kamu keluar kamar, bisa nggak? Nggak bisa, nggak kuat. Oke, yang kamu rasain apa gitu? Kita coba deh, tapi jangan kita bandingkan dengan diri kita atau bandingkan dengan kasus lain gitu. Karena nanti jatuhnya apa? Jatuhnya adalah kita tidak berempati. Itu. Kemudian menyadari adanya konflik personal. Nah ini kalau sudah terlibat percintaan dengan klien, misalnya kita udah suka sama klien juga, terus kita terus berantem sama karena tadi ada isu dari klien yang men-trigger isu di saya juga. Ternyata saya punya riwayat child abuse. Akhirnya saya berantem sama klien, ya kesel gitu. Untuk menghindari, kita sadar bahwa kita terpicu, langsung aja dialihin. Ya, jadi pencegahannya itu langsung dialihin ke teman gitu. Jadi kita harus aware juga. Kita lagi konseling, kita aware perasaan kita apa sih. Gitu. Kemudian ini ya tadi hindari memberikan diagnosa atau labeling. Next. Oh, tadi kelewat deh kayaknya saya tulisnya ini ya. Menjaga hubungan dengan sesama relawan, saya lupa nulis. Satu lagi poinnya, jadi menjaga hubungan sesama relawan. Ini juga penting nih. Kalau relawan misalnya terlibat percintaan, saya nggak tahu. Selama itu tidak mengganggu profesionalitas, itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Kita juga kan ada kolega saya malah suami istri psikolog gitu kan. Selama itu nggak mengganggu profesionalitas, itu sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Tapi saya nggak tahu organisasinya di Dompet Duafa ini memperbolehkan atau tidak ketika relawan itu menjalin hubungan gitu. Kemudian bisa bekerja dalam tim, seperti itulah tadi yang dipaparkan di kode etik Dompet Duafa. Itu salah satu menjaga hubungan dengan sesama relawan. Lanjut. Nah, ini yang penting. Menjaga kerahasiaan rekam data. Kita kan punya berkas yang ada data klien ya, nama dan lain-lain, mungkin usia, sekolahnya di mana, mungkin tanggal lahir. Nah, ini harus dijaga. Waktu itu saya pernah kedatangan relawan yang akhirnya dia magang di tempat saya. Kemudian ketika dia ngelihat riwayat pasien, kan dia juga ngelihat ya, pasien ini namanya siapa.
ada namanya yang memang lucu gitu. Ini nama lucu banget gitu. Dia foto lah di posting di WhatsApp chat itu. Ketahuan nih sama kita, wah ini udah pelanggaran kode etik nih. Karena relawan tersebut itu mengungkap data pribadi di media sosial. Itu yang paling tidak boleh, itu yang harus kita jaga. Gitu. Bahkan berkas-berkas yang udah terkumpul itu juga biasanya tiap berapa tahun sekali itu harus dibakar. Itu demi menjaga kerahasiaan klien. Jadi kalau habis berhadapan dengan klien, ini catatan semua nih, catatan kita tentang rekam konseling ya. Misalnya, oh pasien ini namanya ini, ternyata dia punya mengarah ke gangguan ini harus hati-hati. Harus hati-hati disimpannya. Jangan ngamplah-ngamplah kita habis konseling terus kita tinggalin di meja. Hati-hati. Ya. Oke. Kemudian Jadi kalau nggak bisa juga kita simpan terus ya data-data itu, Mbak? Enggak, biasanya kalau kita kalau di unit klinik psikologi itu biasanya tiap 10 tahun sekali kita bakar gitu. Oke. Kita yang berkas-berkas ini, berkas catatan ya. Gitu. Iya. Kecuali ada pasien-pasien yang memang dalam 10 tahun dia pasti datang, dipilih-pilih lagi gitu. Tapi kalau udah lama biasanya dimusnahkan. Gitu. Termasuk untuk relawan nih, untuk relawan yang sudah tidak aktif lagi di rumah konseling, itu juga kita harus minta untuk musnahkan data klien gitu, itu juga termasuk. Nah, jadi hati-hati dalam mengunggah di media sosial seperti ini digambar. Jadi di media sosial kadang-kadang relawan PFA datang ke bencana tapi dia selfie-selfie. Ya, atau misalnya kita lagi proses konseling, kita foto. Nih, gue lagi konseling nih, ketemu ini, coba dong fotoin. Nggak apa-apa sebenarnya foto, tapi misalnya kliennya ngadep ke kita. Jadi kliennya itu munggungin. Nggak apa-apa, kalau untuk dokumentasi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dalam diskusi, konteks diskusi gitu, situasi diskusi, kan pasti mukanya ada yang kelihatan. Nah, yang harus kita lakukan apa? Kalau mau upload, seperti yang di HIMSI pusat ini lakukan. Jadi klien pasien harus disamarkan. Ya, takutnya nanti ada relawan, khawatirnya kan relawan ini punya medsos pasti ya, remaja kan usianya remaja dewasa awal, coba teman-teman hati-hati untuk upload sesuatu di medsos gitu. Karena kalau ini sudah menyebar atau misalnya pasien tahu bahwa dia datanya, fotonya diungkap, itu hati-hati. Yang tadi saya bilang, ada peluang untuk dituntut atau apa, kita menghindari itulah. Ya, kecuali misalnya ada izin dari pasien, nih saya mau ada dokumentasi ini, boleh nggak saya foto ngeliatin muka gitu. Tapi selama ini sih nggak perlu seperti itu sih, gitu. Kecuali kalau penting-penting banget gitu, harus ada izin pasien. Nah, kemudian kalau misalnya kita ceritanya kita ada klien cerita ke kita, datang ke kita masalahnya berat banget, terus kita kebingungan nih sendiri, terus kita diskusi ke temen, ya, kita diskusi ke teman sesama relawan atau diskusi dengan psikolog, itu juga datanya juga tidak diungkapkan semua. Jadi datanya cukup yang diungkapkan, ini saya punya kasus nih klien usianya segini, kan biar menggambarkan dia remaja atau udah dewasa. Kemudian jenis kelamin seperti ini, kasusnya segini gini, gue harus apa ya, saya harus apa ya, nggak apa-apa diskusi. Tapi data dirinya itu harus tetap dirahasiakan. Ya, begitu juga ketika kita nih, saya kan dari tadi kan cerita contoh-contoh kasus, itu juga saya tidak ungkapkan datanya, nggak apa-apa. Jadi untuk dalam kepentingan diskusi atau untuk dalam kepentingan kita menyampaikan materi itu nggak apa-apa, asal data dirinya tetap disimpan. Gitu. Nah, kemudian batasannya apa sih? Kita harus menjaga kerahasiaan rekam data atau kerahasiaan pasien. Batasannya adalah selama ini mengungkap ke keluarga ya kaitannya. Selama pasien itu
tidak menyakiti diri dan orang lain, kita bisa tetap jaga. Dari keluarga pun kita bisa jaga. Tapi kalau misalnya tadi saya sekilas lihat ada kasus yang mau bunuh diri teman. Nah, ketika itu kan udah kaitannya ke membahayakan diri sendiri, ada potensi bunuh diri, kita boleh ungkap ke keluarga. Itu. Misalnya nanti ada klien-klien yang cerita, saya pengen bunuh diri, karena mereka kan biasanya minta perhatian dulu sebelum bunuh diri. Saya udah di jembatan nih. Nah, Jemput itu dong. boleh kita ungkap kepada keluarga. Ini Pak, ini anaknya lagi di sini posisinya, tolong mohon bantuan. Kita tidak detail menceritakan kenapanya, ininya. Kita hanya menjaga kontak keluarga ya untuk sewaktu-waktu seperti itu. Biasanya saya juga minta kontak keluarga kalau remaja, kalau yang kasus-kasusnya ada mengarah ke bunuh diri dan lain-lain. Itu bisa boleh kita ungkap. Ya. Karena kalau di saya sebagai konselor HIV pun seperti itu. Sebenarnya wajib ketika pasien yang HIV itu wajib keluarganya harus ada satu orang yang tahu. Tapi kalau misalnya dia memilih nggak mau ngasih tahu ya nggak apa-apa. Tapi kita tetap pegang kontak keluarganya. Sewaktu-waktu ketika pasien tersebut dalam kondisi yang urgent harus dibantu, kita boleh menghubungi keluarga gitu. Nanti pun seperti itu, relawan juga seperti itu. Kalau misalnya ada indikasi-indikasi seperti itu boleh untuk mengungkap. Saya nggak tahu kalau misalnya di akun temanmu dimintakan data keluarga atau enggak gitu. Tapi nanti bisa dipikirkan ya. Oke, itu aja materinya udah habis kayaknya. Sekarang kita lanjut. Sesi pertanyaan ya. Mm. Nah, ini aku bacain ya Mbak. Langsung aja. Ini dari Akrim Ilma Mufidah. Bagaimana sih merespon ada teman depresi atau yang menunjukkan ingin bunuh diri atau self harm ke kita? Nah, gimana itu, Mbak? Kira-kira kalau misalkan ada yang datang temannya, temannya misalkan, kita ngerasa bahwa kayaknya dia ini ada kecenderungan pengen bunuh diri, atau kita juga ngelihat nih dari keadaan dia ada sayatan di tangannya, terus suka melukai dirinya, kayak gitu-gitu, Mbak. Oke. Yang pertama ini kan kaitannya, ini kan temen ya, bukan klien ya. Kalau misalnya ada teman yang ada kecenderungan untuk bunuh diri atau self harm, yang pasti kalau misalnya dia bilang, kayak gue pengen mati aja deh, kayak udah siap untuk bunuh diri saat itu juga, kita hubungi keluarga, itu yang pertama. Ya, ini urgent gitu. Kita nggak mikirin kita harus jaga rahasia supaya dia percaya sama saya, enggak. Ini harus dihubungi keluarga yang pertama. Kemudian bagaimana sih mendampinginya? Dengerin, ada di sana, duduk di sana, ngedengerin. Itu aja. Kita dampingi gitu. Oke, kenapa? Gimana perasaan lo? Emang ada apa tadi gitu kan? Kemudian nanti kalau kita udah, ya sama prosesnya seperti konseling, seperti itu, kita dampingi, kita dengerin cerita mereka, kita tidak mengarahkan, kita tidak judgement, kita dengerin, kita hadir, bahkan mungkin kita bisa luangin waktu 2 jam atau sekian jam untuk dia, boleh kalau emang itu perlu banget, ini kan karena ini temen kan. Kemudian kalau nanti dia udah mulai, yang penting temenin dulu aja. Kalau dia udah temenin, udah oke, nih kayaknya udah agak stabil nih, nanti nih boleh kita saranin, kita arahkan. Coba sih tolong, gue punya temen nih, psikolog gitu, mau nggak ketemu gitu. Jadi kita arahkan langsung refer. Karena kalau udah ada kaitannya ke depresi, kaitannya bunuh diri kan itu kecenderungannya bisa ke arah depresi ya. Jadi butuh bantuan, jadi kita sarankan itu. Tapi yang utama adalah kehadiran kita sih sebenarnya untuk ngedengerin itu aja. Mindful, ada untuk dengerin dia. Meskipun cuman duduk diem dua-duaan, udah tetap di situ. Gitu. Jadi hadir untuk nemenin aja, setidaknya dia nggak bunuh diri kalau misalnya dia ditemenin. Atau kalau misalnya via telepon ya kita dengerin aja, mau cerita apa dengerin. Ya. Sambil nanti kalau udah di ujung diarahkan untuk ketemu dengan psikolog. Ya. Oke. Jadi tadi itu ya,
Oke, terima kasih Kak Akrim. Ya, Oh, terus pertanyaan yang kedua yaitu dari Mia Jessica. Aku mau nanya Kak, gimana kita nanggepin cerita mereka yang sebenarnya dari cerita mereka itu kita tahu mereka salah, tapi mereka maunya kita itu berpihak ke mereka karena mereka kan kalau cerita itu cenderung butuh dukungan. Jadi kita perlu seperti apa? Gitu, Mbak. Gimana ya? Iya, maksudnya cerita tentang ini mereka mau kita belain mereka gitu bahwa yang salah adalah orang tuanya gitu. Nah, itu balik lagi. Kita responnya cukup dengan paraphrase. Jadi, kenapa sih emang lo ngerasa sekarang nggak ada yang didukung, nggak ada yang ngedukung lo ngerasa mereka salah kan? Menurut pandangan dia orang tuanya yang salah. Jadi kita parafrase itu. Menurut lo orang tua lo salah gitu. Oke, terus maunya gimana? Gini gitu. Jadi kita cukup parafrase dan tidak mengiyakan. Ini kalau konteksnya di konseling ya. Kalau konseling kita tidak berpihak. Jadi kita cukup parafrase bahwa ini loh ternyata bahwa kamu punya pandangan bahwa orang tua kamu salah. Gitu. Kita cukup parafrase dan kita validasi perasaannya. Oh, kamu kecewa ya karena orang tua kamu nggak ngedukung. Oke. Terus gimana? Terus apa? Gitu. Nanti mereka akan cerita sendiri. Gitu. Jadi kita tidak menjawab bahwa iya emang orang tuanya salah kok. Emang orang tua lu salah gitu kan. Gitu. Nggak bisa seperti itu. Kecuali untuk kasus-kasus yang memang jelas, misalnya orang tua mukul, iya memang orang tua nggak semuanya sempurna, kita kan bilang begitu kan, dan memang nggak semuanya bisa menahan marah, nggak bisa kontrol emosi gitu, kita nggak bisa nyalahin mereka juga, karena mungkin mereka caranya memang seperti itu kalau ngadepin masalah, ya cukup kita bilang seperti itu, jadi ngebelain tapi masih tetap netral gitu. Nggak berpihak gitu ya Mbak? Nggak berpihak. Jadi kita bantuin dia berpikir untuk, oh iya ya orang tua gue itu emang mungkin dari kecil dididiknya kayak gitu. Oh iya mungkin orang tua gue itu kalau ada masalah pasti selalu mukul deh. Gini gitu. Iya. Belain. Oke, gimana Kamia Jessica? Iya Kak, paham. Siap. Kita lanjut ya. Dari Wina Nurfahmi, Mbak, kalau misalnya ada yang cerita ke kita, terus kita respon salah satunya dengan menceritakan pengalaman pribadi ke kita, dia bukan mau membandingkan, tapi karena masalahnya sama, jadi saya ngasih tahu ke dia mengenai sudut pandang atau pengalaman saya, itu boleh? Ini gimana? Kalau dalam konteksnya konseling, dihindari gitu, karena untuk menceritakan pengalaman kita bagaimana kita gini itu dihindari, atau begini, boleh tapi bentuknya kayak misalnya gini, saya survivor depresi contohnya, atau saya dulu punya pengalaman traumatik, ini beneran ya, saya nyata, saya punya pengalaman traumatik. Kalau memang dibutuhkan saya akan cerita. Jadi untuk pasien-pasien yang memang kesulitan untuk memproses, itu misalnya ada pasien-pasien yang nggak percaya bahwa kok terapi kayak gini kayaknya nggak cocok deh sama saya gitu. Kok saya susah sih berprosesnya, kok saya susah sih sembuhnya gitu. Untuk benar-benar klien yang nggak bisa percaya proses yang akan datang, biasanya saya sedikit cerita gitu. Saya pernah punya pengalaman traumatik dan memang saya juga dulu cukup susah untuk memproses, tapi kita harus tetap semangat gitu. Jadi lebih porsi ke kita harus semangat bahwa berproses itu mungkin gitu. Jadi bukan cerita akhirnya begini, saya dulu punya traumatik sekian tahun,
Terus dengan terapi yang saya lakukan, saya cuma butuh waktu 3 kali gitu kan. Saya langsung sembuh. Nah, jangan ke ranah itu. Jadi kita boleh cerita konteksnya untuk menyemangati gitu. Atau nanti kan ada sesi-sesi kayak misalnya konseling kelompok ya. Nah, konseling kelompok tuh boleh, mereka saling menceritakan gitu. Tapi kalau sebisa mungkin kita enggak gitu. Sebisa mungkin sih kita enggak gitu. Jadi biarkan mereka mencerita. Jadi bentuk dukungannya seperti itu. Nanti kalau misalnya konseling kelompok. Kalau misalnya pribadi kita batasi itu kecuali untuk yang benar-benar butuh. Yang tadi saya bilang yang dablek nggak mau berproses, yang kayaknya nggak percaya sama proses ini gitu. Itu baru boleh kita ceritain. Tapi tujuannya adalah untuk menyemangati bahwa sesusah apapun itu bisa kok, insya Allah gitu kan. Meskipun sedikit kita apresiasi. Tapi nggak yang akhirnya jadi kita curhat gitu. Akhirnya dia jadi merasa ternyata konselor gue masalahnya lebih berat, ya udahlah gue bukan apa-apa gitu kan. Nah, jangan sampai ke arah situ. Jadi kita ceritanya untuk menyemangati aja gitu. Sedikit aja boleh. Tapi jangan akhirnya kita yang curhat gitu. Nanti dia yang nenangin, kebalik nanti. Siap. Oke, teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau ada yang mau diskusi kasus boleh, misalnya lagi ngadepin apa sekarang, atau Ya. butuh arahan. Ada nggak sekarang yang lagi ada kliennya nih dan masih masih ada sesi konselingnya sampai sekarang? Ada nggak yang mau berbagi ceritanya? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nanti pun kalau misalnya dari relawan, misalnya ada yang ingin bertanya, saya open kok, boleh. Mau bertanya, mau terapi sama saya boleh. Wah, oke, baik. Kalau misalnya ada yang butuh bantuan, boleh silahkan. Kan ada nomor saya tuh di depan. Ya. Boleh. Nah, oke. Jadi aku izin mengulas yang sebelumnya ya, Mbak. Boleh. Oke, yang tadi disampaikan itu volunteer adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela. Nah, tapi ini ada pertanyaan lagi. Kita ke pertanyaan aja lagi ya, ke pertanyaan dulu. Dari Muhammad Rizky Ramadan. Kak, aku mau nanya, aku pernah dapat klien, dia korban verbal sama fisik abuse dari mamanya. Sampai udah cedera, tapi dia nggak mau lapor, sama nggak mau cerita sama siapa-siapa. Itu gimana ya? Nah, gimana itu Mbak kira-kira? Mana Muhammad Rizky Ramadan? Orangnya. Bisa ini nggak? Bisa ngomong nggak? Halo? Gimana Hai. kasusnya? Biar Open cerita mic. langsung nih. Kalau lagi sibuk nggak apa-apa sih. Jadi dapat klien remaja mungkin ya, atau apa nih? Ayo, gimana Kak? Remaja, orang tua, adik-adik, atau apa nih? Nah, tapi dia nggak mau lapor, nggak mau cerita sama siapa-siapa. Masuk kakak. Halo? Oh, nih Rizky-nya nih Mbak. Halo, Ya. iya. Gimana? Ini baru berapa kali konseling? Udah berapa kali? Baru sekali sih kak kemarin. Baru sekali. Dan dia ya cerita gitu jadi korban kekerasan sama ibunya sendiri kan. Sampai kekerasannya bukan sekedar dicubit tapi udah dipukul, dicekik, sama dibenturin gitulah gitu. Ini udah ke hukum ya ranahnya ya. Iya, terus ya aku tanya gitu, terus responnya dia gimana? Dia cuma bisa sabar-sabar gitu, dan dia mindset dia tuh kalau ngelawan dia durhaka, dia ada mindset di mana dia takut kualat gitu sama ibunya. Jadi dia lebih lebih diem, banyak diem gitu. Terus dia juga nggak punya support system juga di keluarganya, dan dia kan tinggal sama papa tiri. Nah, papa tirinya itu nggak mau ikut campur, karena kalau ikut campur itu malah papa tirinya itu ini kayak dimarahin juga sama ibunya gitu.
dan bahkan menjadi korban fitnah juga sama keluarga besarnya gitu. Jadi dibilang kalau si anak ini di rumah malas-malesan, gak ngapa-ngapain gitu. Padahal semua pekerjaan rumah dia yang ngejelasin, yang Ngerjain. ngejalanin gitu. Dan bahkan keluarga besarnya tuh malah percaya sama kabar fitnah dari mamanya sendiri, bukan dari dianya gitu. Dan dia nggak punya support system juga, Kak. Jadi kayak nggak mau lapor, dia nggak mau lapor karena ya itu takut kualat, takut apa, terus nggak mau cerita sama siapa-siapa tentang masalah keluarganya kayak gitu sih. Terus aku bingung maksudnya mau ngasih palingnya cuma validasi doang sih, terus selebihnya kayak mau lapor dia kan juga kan kita nggak boleh maksa juga ya, maksudnya dia kehendak dia mau lapor atau enggak. Makanya lebih banyak ini sih, aku kemarin lebih banyak validasi terus sama apresiasi, ya kamu hebat sudah bertahan gitu ya, gitu-gitu doang sih. Cuma bingung aja. Oke, usia berapa? SMA, SMP? 18 tahun lulus SMA. Lulus SMA ya. Oke, ini kasusnya berat ya. Oke. Jadi udah bagus sih sebenarnya memvalidasi, oke, mengapresiasi, tapi kita juga ada misi nih. Karena ini kan akhirnya dia masuknya kan korban ya. Dia kan masuknya korban dan ini masuk ke ranah hukum. Nah, misi kita adalah seperti yang tadi saya bilang, kita fasilitasi pilihannya. Pilihannya itu adalah 2. Yang pertama, dia tetap seperti ini, tidak bilang ke siapa-siapa, dia tetap dalam kondisi seperti ini. Atau yang kedua, dia mau melanjutkan ini, kita bisa arahkan dia ke psikolog atau P2 atau ke Polres. Ke P2 dulu sih kalau misalnya saran saya, karena di P2 itu ada pendampingan juga bagaimana dia harus. Jadi kalau ke P2 TP2 itu, ke P2 TP2A itu nggak perlu berlanjut ke kasus hukum, tapi didampingi, nanti kan dimediasi gitu. Karena kan kita perannya terbatas ya, kita nggak bisa memediasi, kita nggak bisa apa gitu. Jadi ini, misi kita adalah memfasilitasi 2 pilihan ini. Jadi nanti Mas siapa tadi? Muhammad Rizky. Mas Rizky ini nanti harus banyak baca nih tentang referral ke P2 TP2, bagaimana alurnya, kemudian kalau ke hukum mesti bagaimana gitu kan, supaya nanti bisa menjelaskan ke si klien ini loh ada jalur ke P2 TP2A, di sana dia begini gitu kan, nggak mesti lanjut ke Polres dan kamu bisa tetap merahasiakan ini. Nanti di P2 juga ada psikolognya misalnya gitu, kamu juga harus nanti bisa dimediasi gitu, karena kan kita nggak tahu sekarang nih, kita nggak tahu klien itu benar-benar dia korban murni atau memang klien ini ada perilakunya yang nggak pas gitu loh ya, perilaku disruptif, perilaku yang memang harus dia yang dimodifikasi perilakunya gitu. Jadi bisa kita lakukan nih, antara kamu mau terus seperti ini, tapi mungkin dari kamunya kita bahas lagi nih, situasi apa aja sih biasanya yang bikin orang tua kamu mukul? Nah, itu yang harus kita bahas. Gitu. Bisa nggak dihindari, diubah perilakunya? Misalnya, ya saya males sih emang nggak mau ngerjain tugas. Dan terus reaksi orang tuanya ngeresponnya langsung mukul. Nah, kita otak-atik di sininya nih perilakunya. Haruskah kita ubah dia jadi nggak males, kita ubah jadi nggak males ini, perilaku yang harus diperbaiki apa supaya nggak memicu perilaku mukul dari orang tua, atau kita ajari dia asertif, bagaimana dia mengungkapkan kepada orang tua, dia udah nggak tahan loh dipukul, seperti itu. Nanti mungkin belajar nih pas komunikasi efektif tentang bagaimana tentang bagaimana mengungkapkan sesuatu secara asertif. Itu juga bisa kita kasih ke klien. Jadi kita buat klien itu berdaya, dia bisa mengungkapkan kepada keluarganya bahwa saya ini.
gitu. Saya kesakitan loh mah gitu. Kalau dipukulin terus seperti ini, kalau bisa jangan langsung mukul gitu kan. Semacam itulah. Jadi kita buat klien ini berani untuk bicara. Emang sih panjang. Nah, biasanya kalau emang udah kewalahan dirujuk aja ke yang di atasnya, konselor yang di atasnya atau ke psikolog gitu. Karena ini kaitannya udah terkait dengan bahaya terhadap diri ya. Karena nanti dicek lagi apakah memang dia dipukul atau dia dikerasin ini karena memang dianya yang bandel gitu kan. Kalau dianya yang bandel kan kita rubah nih nanti ada terapinya lagi kalau di psikolog gitu. Jadi perilakunya dimodifikasi dan lain-lain. Atau ya tadi ke P2 atau di psikolog juga bisa kan fungsinya jadi mediasi. Kalau di relawan ini kan agak sulit ya mediasi ya. Perannya nggak mediasi kan? Iya. Sedangkan ini yang dibutuhkan adalah mediasi gitu. Karena kasihan anak ini nggak ada support sistemnya juga karena tadi kata Mas Rizky. Jadi begitu udah jelas ya Mas Rizky ya yang harus dilakukan seperti itu. Jadi untuk klien yang berat seperti ini kita nggak perlu mikir aduh ini saya harus gimana ya, saya harus gimana kok kayaknya berat banget, ini tanggung jawab saya. Tanggung jawab kita bisa salah satunya dengan beri dukungan, kemudian kita arahkan. Itu adalah tanggung jawab yang bagus, udah bagus banget sih. Gitu. Sambil diarahkan nanti kemana, ya sambil terus dilakukan seperti tadi, didampingi. Mau klien curhat apa juga kita dengerin meskipun kita nggak tahu itu benar apa enggak. Kadang-kadang kan klien remaja itu kan suka melebih-lebihkan, ya kan? Kadang-kadang seperti itu. Jadi kita dengerin aja terus, sambil kita validasi, kita parafrase, sambil misi kita mencerahkan lah, memberi insight bahwa nih kamu kalau misalnya mau berubah harus ada yang berubah nih dari diri kamu. Kalau kamu mau merubah situasi, kitanya harus berbuat sesuatu. Gitu, meskipun itu sulit, kita harus belajar asertif, kita harus belajar mau bergerak untuk kesana kemari gitu untuk direfer ya. Sudah jelas ya? Oke. Berhubung nih Mbak waktunya udah 11.45 ya. Oh gitu udah habis ya. Jadi untuk sesi pertanyaan mungkin aku cukupkan gitu. Kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi, boleh hubungi nomor layanan Aku Temanmu atau langsung ke nomor Ibu Mbak Anitanya. Boleh langsung. Oke, boleh, silakan. Terus teman-teman, oh iya, jangan lupa teman-teman daftar hadirnya diisi gitu ya. Terus nanti terakhir kita ada sesi foto, jangan pada keluar dulu ya. Oke, aku mau sedikit merefresh nih. Terus tadi yang dijelasin benar, kita nggak bisa nih pilih-pilih konseli atau teman cerita atau klien yang datang ke kita. Kita nggak bisa ini dia kurang mampu atau ini kaya, dia derajat sosialnya tuh rendah atau dia tinggi, terus kita jadi kayak pilih-pilih gitulah, kita nggak bisa nerima keadaan si konseli, itu harus kita hindari gitu ya. Terus mendengarkan secara mindfulness yang harus kita terus pelajari, terus bagaimana sih cara memvalidasi perasaan, komunikasi efektif, dan bagaimana sih untuk enggak memberi penekanan atau judgement ke teman cerita kita gitu. Sambil berjalannya waktu pasti teman-teman akan terbiasa dan mampu gitu bagaimana sih menjadi teman cerita yang baik gitu. Dan di sini kan kita juga sama-sama belajar ya. Terus teman-teman tetap semangat belajar, tetap semangat menjadi teman baik di seluruh Indonesia. Semoga setelah ini kita bisa semakin bermanfaat untuk semua orang gitu, atau untuk di lingkungan dekat kita, apalagi untuk di keluarga lah, gitu ya. Oke, dari Mbak Anita mungkin ada yang mau disampaikan lagi?
Ya, ada Closing udah statement-nya. semangat ya bekerja ya. Ya, Bekerja itu aja. semangat ya. Oke, mungkin dari teman-teman lain ada yang pengen disampaikan? Nggak ada? Kita langsung aja ya ke sesi foto ya. Admin gimana? Udah siap? Open kamera ya guys, teman-teman. Nggak bisa open kamera, Kak. Soalnya lagi sakit. Wah, kenapa? Lagi sakit, Kak. Oke, cepat sembuh ya admin. Iya, Kak. Makasih. Asal Sabila, waduh lagi mau kemana? Lagi di jalan, Kak. Mau kemana? Mau ke Jogja. Walah, hati-hati ya. Yuk kita foto. Mbak Anita siap ya? Oke, siap. Siap. Udah? 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke, lagi nggak? Lagi nggak nih? 1 lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak Anita untuk sesi Oke, diskusi hari sama-sama. ini. Oke. Oke, Ya. nanti kalau ada pertanyaan atau mau diskusi atau mau curhat boleh ya di Japri atau lewat aku temanmu. Terima kasih semua, semangat. Siap. Oke. Dadah, Assalamualaikum Mbak Anita.